Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrania dengan NPM 2024101006. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum perkawinan. Jadi, hukum perkawinan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara dua orang yang berjanji untuk membentuk sebuah keluarga yang sah, termasuk hak dan kewajiban mereka selama perkawinan, serta akibat hukum dari perkawinan itu sendiri, misalnya perceraian dan warisan. Nah, di Indonesia, dasar hukum utama perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Nah, asas persetujuan kedua belah pihak. Asas ini sangat fundamental dalam hukum perkawinan modern. Asas persetujuan kedua belah pihak menyatakan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila calon suami dan calon istri telah menyatakan persetujuan mereka secara bebas dan sukarela. Nah, tujuannya untuk menjamin bahwa tidak ada perkawinan yang terjadi karena paksaan atau tekanan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 Ayat 1 yang berbunyi perkawinan didasarkan atas persetujuan calon suami dan calon istri. Nah, syarat perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang berlaku bagi golongan tertentu dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku secara nasional. Nah, yang pertama syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya. Nah, yang pertama, syarat pertama yaitu persetujuan calon mempelai. Harus ada persetujuan dari kedua calon, terdapat pada pasal 6. Nah, yang kedua, izin orang tua atau wali. Calon yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau wali, terdapat pada pasal 6 ayat 2. Nah, yang ketiga, usia minimal. Calon suami dan calon istri harus sudah mencapai usia 19 tahun, terdapat pada pasal 7 ayat 1 hasil perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Nah, yang keempat, tidak ada hubungan darah atau keluarga. Tidak boleh ada larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda, atau hubungan lain yang dilarang agama atau peraturan perundang-undangan. Pasal 8 dan 11. Nah, yang kelima, pemberitahuan ke pegawai pencatat. Calon mempelai wajib memberitahukan kehendak perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan seperti KUA atau catatan sipil, terdapat pada pasal 2. Nah, syarat perkawinan menurut KUH Perdata atau untuk golongan tertentu. Nah, KUH Perdata masih menjadi rujukan untuk beberapa aspek perkawinan perdata, namun banyak ketentuannya telah diganti oleh Undang-Undang Perkawinan. Nah, syarat yang pertama itu usia minimal. Dulu diatur berbeda, namun saat ini ketentuan usia minimal dalam Undang-Undang Perkawinan 19 tahun telah menggantikan ketentuan dalam KUH Perdata. Nah, yang kedua, izin orang tua atau wali. Sama pentingnya dengan Undang-Undang Perkawinan, yaitu bagi yang belum dewasa. Nah, yang ketiga, pengumuman atau warta. Harus diumumkan terlebih dahulu di kantor catatan sipil untuk memberi kesempatan adanya keberatan. Saat ini digantikan dengan pemberitahuan di Undang-Undang Perkawinan. Nah, yang keempat, tidak ada hubungan terlarang. Larangan perkawinan karena hubungan darah atau kekeluargaan tertentu. Pasal 30 dan seterusnya KUH Perdata. Nah, untuk warga Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan adalah hukum yang utama dan berlaku universal, mengesampingkan sebagian besar ketentuan KUH Perdata mengenai syarat perkawinan.
Akta perkawinan atau bukti sah pernikahan. Jadi, akta perkawinan adalah dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh negara sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah dicatatkan dan sah secara hukum. Nah, penerbitnya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil atau Catatan Sipil. Nah, diperuntukkan khusus untuk pasangan yang melangsungkan pernikahan menurut hukum dan tata cara agama selain agama Islam atau non-Muslim. Nah, perbedaan dengan buku nikah, meskipun fungsinya sama sebagai bukti sah perkawinan, penerbitan dokumen pernikahan di Indonesia dibagi berdasarkan agama. Nah, yang pertama yaitu akta pernikahan diperuntukkan bagi pasangan non-Muslim seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dan lain-lain, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, yang kedua, buku nikah diperuntukkan oleh pasangan Muslim, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama atau KUA dan Kementerian Agama. Nah, kedua dokumen ini memiliki kedudukan hukum yang sama sebagai bukti pernikahan yang sah di mata negara. Nah, fungsi dan manfaat utamanya yaitu bukti otentik status, mengubah status kependudukan dari belum kawin menjadi kawin tercatat di KTP dan kartu keluarga. Nah, yang kedua, perlindungan hukum, melindungi hak dan kewajiban suami istri, misalnya hak waris, harta bersama, hak asuh anak, dan proses perceraian. Yang ketiga, syarat administrasi. Dokumen wajib untuk pengurusan administrasi penting seperti pembuatan akta kelahiran anak, perubahan data di KK dan KTP, dan pengajuan paspor keluarga. Nah, proses pencatatan sipil dilakukan setelah pemberkatan atau upacara agama. Pasangan harus mendaftarkan perkawinannya ke Disdukcapil dengan membawa dokumen-dokumen utama seperti surat keterangan atau pemberkatan perkawinan dari pemuka agama. Nah, terus KTP dan kartu keluarga calon mempelai. Terus akta kelahiran calon mempelai. Terus pas foto berwarna berdampingan, dan yang terakhir dokumen yang terakhir dokumen tambahan, misalnya akta cerai, akta kematian bagi yang berstatus janda dan duda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hukum, pernahkah kita dengar istilah perkawinan batal atau kuasa orang tua dicabut? Nah, dalam hukum Indonesia, nikah itu bukan cuma janji di KUA, tapi juga ikatan dengan konsekuensi yang kuat. Nah, pada video ini kita akan membahas 3 hal krusial: pencegahan, pembatalan, akibat hukum, dan kuasa orang tua menurut KUHP Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Nah, yang pertama yaitu pencegahan perkawinan. Pencegahan itu upaya agar tidak jadi atau pernikahan itu tidak terjadi. Ini dilakukan kalau ada calon pengantin yang melanggar syarat mutlak. Contoh paling umum itu belum cukup umur atau masih terikat perkawinan lain, aliansi perkawinan lain atau poligami ya. Kemudian contoh kasus yang bisa kita angkat di sini itu calon mempelai pria, kita sebut saja sebagai Rajab, mengajukan nikah, tapi istri pertamanya yang sah kita anggap saja sebagai Ima, tahu belum mengurus perceraian dan tidak izin untuk poligami. Nah, si Ima ini berhak mengajukan pencegahan ke KUA atau pengadilan agar Rajab ini
pernikahannya itu ditunda atau dibatalkan sebelum terjadi. Nah, kemudian kalau sudah terlanjur nikah, tapi ternyata syaratnya dilanggar, ini masuk ke ranah pembatalan. Misalnya, salah satu pihak ternyata menikah karena ancaman yang parah. Nah, contohnya, ternyata calon istri Anda saat menikah identitasnya palsu. Ia mengaku lajang padahal ia masih istri sah orang lain. Nah, setelah tahu, Anda bisa mengajukan pembatalan ke pengadilan. Jika dikabulkan, pernikahan Anda dianggap tidak pernah ada sejak detik pertama. Bedanya dengan cerai, kalau cerai, pernikahan berakhir di hari ini. Nah, kalau batal, pernikahan dianggap tidak pernah ada sejak awal. Efeknya berlaku surut, kecuali untuk dua hal penting. Nah, status anak yang lahir dan pihak ketiga yang bertikat baik. Harus tetap dilindungi. Kemudian akibat hukum. Saat sah menikah, muncul dua kewajiban utama. Saling membantu dan setia. Suami adalah kepala keluarga, istri adalah ibu rumah tangga. Kemudian harta kekayaan. Dalam undang-undang perkawinan, secara otomatis muncul harta bersama atau monogami. Harta yang diperoleh selama menikah harus diurus oleh kedua belah pihak dan tidak boleh dijual tanpa persetujuan keduanya. Contohnya itu ketika Pak Rudi membeli sebidang tanah dari hasil gajinya setelah menikah, tanpa sepengetahuan istrinya, Bu Nia, Pak Budi menjual tanah tersebut. Nah, secara hukum, penjualan tanah itu bisa dibatalkan oleh pengadilan karena tanah itu adalah harta bersama. Pak Rudi wajib mendapat izin tertulis Bu Nia. Nah, seperti itu. Kemudian kuasa orang tua. Nah, kuasa orang tua adalah kewenangan ayah dan ibu untuk mendidik, memelihara, dan mewakili anak yang belum 18 tahun atau belum menikah. Nah, orang tua tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan ini. Kekuasaan orang tua bisa dicabut oleh pengadilan jika orang tua itu sangat melalaikan kewajiban atau kelakuan buruk terhadap anak. Nah, contohnya, seorang ayah terbukti sering melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya hingga menyebabkan trauma berat, atau ia menelantarkan anaknya tanpa memberi nafkah dan pendidikan. Pihak yang berkepentingan, misalnya dinas sosial atau keluarga terdekat, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan. Nah, seperti itu. Dari ketiga tadi di atas, yang pertama tentang pencegahan, pembatalan akibat hukum, dan kuasa orang tua. Halo, perkenalkan nama saya Amirullah, NPM 2024 101004. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, perwalian. Perwalian muncul ketika seseorang anak yang belum dewasa tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya karena suatu alasan tertentu. Misalnya, orang tuanya sudah meninggal atau dicabut kekuasaannya. Dalam KUHP Perdata, mekanisme diatur dari pasal 345 sampai 383. Fokusnya adalah mengurus pribadi dan hak anak. Sementara dalam Undang-Undang Perkawinan dan aturan pelaksanaannya, perwalian menekankan bahwa semua keputusan harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak. Itu artinya, wali tidak hanya bertugas memelihara, tetapi juga memastikan pendidikan, perlindungan, dan pengelolaan harta anak.
yang berlangsung dengan aman dan akuntabel. Yang kedua, pengampuan. Pengampuan berlaku untuk orang dewasa yang oleh hukum dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Contohnya karena pemborosan berat atau karena gangguan jiwa yang dibuktikan melalui medis. Pasal 433 KUH Perdata menempatkan mereka di bawah pengampunan supaya tindakan hukum mereka tetap terlindungi. Pengampu bertugas mengawasi dan bahkan mewakili perbuatan hukum yang berisiko menimbulkan kerugian. Intinya, hukum ingin mencegah penyalahgunaan atau kerugian yang mungkin timbul akibat ketidakmampuan seseorang dalam mengurus dirinya. Yang ketiga ini pengangkatan anak, atau biasa kita kenal dengan sebutan adopsi. Adopsi adalah proses hukum untuk membentuk hubungan orang tua dan anak yang biasa dikenal dengan istilah orang tua angkat dan anak angkat. KUH Perdata tidak mengatur secara penuh, sehingga rujukan utama sekarang adalah Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan kemudian ada di Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 dan regulasi sosial lainnya. Secara prinsip, adopsi harus demi kepentingan terbaik anak. Ada proses administratif, asesmen sosial, dan penetapan pengadilan untuk memastikan bahwa keluarga angkat benar-benar layak dan bertanggung jawab. Setelah diangkat, orang tua angkat memiliki hak dan kewajiban hampir sama dengan orang tua biologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rena, PN 2024 10 10 05. Di sini saya akan menjelaskan tentang putusnya perkawinan KUH Perdata. Menurut pasal 199 KUH Perdata, perkawinan putus karena adanya beberapa hal, yakni yang pertama, kematian dari salah satu pihak, baik itu suami maupun istri. Yang kedua, ketidakhadiran suami atau istri selama 10 tahun yang diikuti dengan perkawinan baru. Yang ketiga, putusan hakim, adanya perpisahan meja dan ranjang. Dan yang terakhir itu perceraian. Perpisahan meja dan ranjang dapat terjadi karena berbagai alasan, yakni yang pertama zina, dan yang kedua salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 5 tahun tanpa kabar atau sengaja diusir. Yang ketiga itu penganiayaan berat. Nah, Undang-Undang Perkawinan menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena adanya yang pertama kematian, yang kedua perceraian, yang ketiga atas putusan, dan yang terakhir pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Alasan perceraian. Menurut pasal 39 Undang-Undang Perkawinan mengatur alasan-alasan sah yang dapat diajukan untuk perceraian, yakni yang pertama perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri sehingga tidak mungkin lagi hidup rukun dalam berumah tangga. Yang kedua,
salah satu pihak melakukan zina, menjadi pemabuk, pejudi, atau memiliki perilaku buruk lainnya yang sulit disembuhkan. Yang ketiga, salah satu pihak meninggalkan pasangan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas. Yang keempat, salah satu pihak mendapatkan hukum penjara selama 5 tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung. Yang kelima, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pasangan. Yang keenam, salah satu pihak cacat badan atau penyakit berat yang menghalangi terpenuhnya kewajiban sebagai suami atau istri. Yang ketujuh, terjadi perbedaan agama setelah perkawinan jika hal ini menyebabkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Prosedur perceraian. Yang pertama, gugatan perceraian atau dapat diajukan ke pengadilan, baik itu pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama Kristen atau yang non-Muslim. Perceraian tidak dapat dilakukan di luar pengadilan. Yang kedua, mediasi. Pengadilan akan mengupayakan mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jika mediasi gagal, perceraian akan berproses. Yang ketiga, pembuktian atau penggugatan, atau orang yang mengajukan perceraian harus membuktikan alasan perceraian dengan bukti-bukti yang sah. Syarat formil. Kedua belah pihak harus hadir dalam persidangan kecuali ada alasan yang sah. Syarat yang kedua, surat nikah atau bukti perkawinan harus disertakan dalam gugatan. Syarat yang ketiga, masa tenggang atau biasa disebut iddah. Bagi istri muslim, bercerai hanya sah setelah masa iddah selesai atau 3 kali suci atau 3 kali bulan bagi yang tidak haid. Akibat hukum perceraian. Hak asuh anak. Pengadilan menentukan hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik anak. Yang kedua, harta bersama. Harta yang diperoleh selama perkawinan akan dibagi sesuai ketentuan hukum. Yang ketiga, nafkah. Suami mungkin diwajibkan memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa iddah atau sesuai keputusan pengadilan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perkawinan campuran. Nah, apa itu perkawinan campuran? Perkawinan campuran adalah perkawinan antara 2 orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda atau tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia. Perkawinan ini melibatkan warga negara Indonesia atau biasa disebut WNI dengan warga negara asing atau biasa disebut WNA. Aspek hukum. Dalam perkawinan campuran. Nah, perkawinan antara 2 orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak adalah pihak warga negara Indonesia. Yang kedua, perkawinan campuran sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan dilangsungkan dan tidak melanggar undang-undang perkawinan Indonesia. Yang ketiga itu, setelah kembali ke Indonesia, perkawinan harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan dalam waktu 1 tahun. Status dalam perkawinan campuran yaitu kewarganegaraan anak. Anak dari perkawinan campuran memiliki hak kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun. Setelah itu harus memiliki 1 kewarganegaraan. Harta bersama. Pembagian harta dapat menimbulkan konflik yurisdiksi jika terjadi perpisahan atau kematian karena perbedaan aturan kepemilikan dan pewaris di masing-masing negara. Yang ketiga itu izin tinggal. Status izin tinggal, pasangan nikah campur
bisa menjadi masalah, terutama terkait penyalahgunaan izin tinggal untuk bekerja bersama ilegal. Yang terakhir, visa dan izin tinggal. Pasangan sering mengalami kebingungan dalam menentukan jenis visa dan izin tinggal yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armila Zahra dengan NPM 2024-10-103. Saya akan menjelaskan materi tentang perkawinan di luar negeri, kekeluargaan sedarah, dan kekeluargaan semenda. Materi ini sangat penting karena berkaitan dengan hukum keluarga serta hubungan antar anggota keluarga dalam masyarakat. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai perkawinan di luar negeri. Perkawinan di luar negeri adalah pernikahan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di negara lain, baik dengan sesama WNI maupun dengan warga negara asing. Agar pernikahan tersebut dianggap sah menurut hukum Indonesia, harus memenuhi dua syarat utama. Yang pertama, mengikuti aturan hukum negara tempat perkawinan dilaksanakan, dan yang kedua, melaporkan atau mencatatkan perkawinan tersebut ke KBRI atau KJRI dan kemudian ke Dukcapil di Indonesia. Pencatatan ini sangat penting karena akan memengaruhi status hukum pasangan, dokumen kependudukan, status anak, hingga hak-hak suami dan istri. Selain itu, dokumen perkawinan perlu dilegalisasi dan diterjemahkan dengan benar agar tidak menghambat proses administrasi di Indonesia. Selanjutnya, mengenai kekeluargaan sedara. Kekeluargaan sedara adalah hubungan keluarga yang terbentuk karena pertalian darah atau keturunan. Contohnya termasuk orang tua, anak, kakak, adik, dan paman atau bibi. Dalam hukum, hubungan sedarah memiliki pengaruh besar terhadap warisan, tanggung jawab keluarga, dan juga larangan perkawinan. Hukum Indonesia melarang perkawinan antara mereka yang masih memiliki hubungan sedarah dekat, seperti antara orang tua dan anak atau kakak dan adik. Larangan ini bertujuan menjaga kesehatan keturunan serta mempertahankan nilai moral masyarakat. Hubungan sedara juga memiliki peran penting dalam adat dan budaya, terutama dalam penentuan garis keturunan dan pembagian warisan. Materi berikutnya adalah kekeluargaan semenda. Kekeluargaan semenda adalah hubungan keluarga yang terjadi karena perkawinan, bukan karena darah. Contoh hubungan semenda adalah mertua, menantu, ipar, dan besan. Hubungan ini memperluas lingkaran keluarga dan berperan besar dalam berbagai kegiatan sosial dan adat. Beberapa hubungan semenda juga memiliki larangan dalam hukum perwakilan, perkawinan, seperti menantu yang tidak diperbolehkan menikah dengan mertua. Larangan ini diberikan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik internal. Selain itu, hubungan semenda juga berpengaruh dalam urusan adat seperti upacara keluarga atau pembagian tanggung jawab sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarkia, NPM 2024-10-102. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban alimentasi dan perkawinan beda agama. Kewajiban alimentasi adalah kewajiban saling memberi nafkah berdasarkan hubungan keluarga yang mencakup kedua orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua yang sudah lanjut usia dan tidak mampu. Kewajiban ini juga berlaku antara suami dan mantan istri atau keluarga sedarah lainnya, di mana setiap pihak wajib membantu jika salah satu tidak mampu. Kewajiban ini diatur dalam hukum Indonesia, termasuk Undang-Undang Perkawinan, KUH Perdata, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun kewajiban orang tua kepada anak, memberikan nafkah, memelihara, mendidik, dan melindungi anak hingga mencapai usia tertentu atau hingga tamat sekolah. Kewajiban ini berlaku meskipun terjadi perceraian dan hak asuh anak jatuh kepada ibu. Adapun kewajiban anak terhadap orang tua, yang pertama, memberikan nafkah dan pemeliharaan kepada orang tua yang sudah lanjut usia dan tidak mampu menafkahi diri sendiri. Kewajiban ini berlaku dalam keluarga sedarah garis lurus ke atas seperti anak kepada orang tua. Selain nafkah, anak juga wajib menghormati dan menghargai orang tua sebagai bagian dari tanggung jawab. Perkawinan beda agama adalah pernikahan antara dua orang dengan perbedaan keyakinan agama.
Secara hukum positif di Indonesia, perkawinan beda agama masih menjadi isu yang kompleks karena adanya pertentangan antara Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mewajibkan pencatatan dan hukum agama mayoritas seperti Islam yang melarangnya. Dari perspektif hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, undang-undang ini tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama, namun menekankan bahwa setiap perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing, agama dan kepercayaannya serta dicatat secara sah. Proses pencatatan perkawinan beda agama seringkali rumit dan tidak disetujui oleh lembaga pencatatan sipil di Indonesia, karena tidak ada prosedur standar untuk perkawinan beda agama. Undang-undang menyediakan langkah pencegahan perkawinan jika syarat tidak dipenuhi, namun upaya pencegahan ini tidak banyak digunakan untuk kasus perkawinan beda agama. Dari perspektif hukum Islam, hukumnya haram dan tidak sah.